dalam rangka kunjungan kenegaraannya ke negara-negara Asia pada tanggal 10 Juni 1970, tiba di lapangan terbang internasional Kemayoran Jakarta, Raja Saudi Arabia Sri Baginda Raja Faisal Ibnu Abdul Aziz Al Saud beserta rombongan. Kedatangan Sri Baginda disambut oleh Presiden Soeharto, para Menteri Kabinet Pembangunan, kor diplomatik di ibu kota, serta pemuka-pemuka masyarakat Islam dan pejabat-pejabat tinggi pemerintahan lainnya. Upacara penyambutan diawali dengan lagu kebangsaan kedua negara dan 21 kali tembakan meriam kehormatan diteruskan dengan pemeriksaan barisan kehormatan. Kunjungan kenegaraan Sri Baginda Raja di Indonesia adalah atas undangan Presiden Soeharto dalam rangka membina persahabatan yang lebih kekal antara kedua bangsa yang telah terjalin sejak berabad-abad lamanya. Dengan didampingi oleh Presiden Soeharto, Sri Baginda Raja Faisal diperkenalkan kepada para penyambut, yaitu para Menteri Kabinet Pembangunan, para duta besar dan kor diplomatik negara-negara sahabat, serta para pejabat tinggi sipil dan militer lainnya. Selesai dengan upacara penyambutan, Sri Baginda Raja dan Presiden Soeharto beserta rombongan menuju Istana Negara Jakarta. Sebagai bukti terjalinnya persahabatan yang erat antara kedua bangsa adalah sambutan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia yang diwakili oleh masyarakat ibu kota di sepanjang jalan menuju Istana Merdeka. Ya, persahabatan yang terjalin berlandaskan rasa persamaan umat beragama. Dengan didampingi oleh Ibu Tien Soeharto serta para Menteri Kabinet Pembangunan, Presiden Soeharto beramah tamah dengan rekannya, Kepala Negara Saudi Arabia Sri Baginda Raja Faisal dan rombongan segera sesampainya di Istana Merdeka Jakarta. Malam harinya, atas nama pemerintah Indonesia, Presiden Soeharto mengadakan jamuan kenegaraan bertempat di Istana Merdeka. Dalam sambutannya, Presiden Soeharto mengatakan bahwa pendirian pemerintah Indonesia mengenai krisis Timur Tengah adalah sepenuhnya berada di pihak bangsa-bangsa Arab dan berusaha dengan segala jalan agar dilaksanakan sepenuhnya resolusi Dewan Keamanan PBB. Dalam sambutan balasannya, Raja Faisal mengatakan terima kasihnya atas sikap pemerintah Indonesia dan tidak ada yang sanggup mengingkarinya kecuali mereka yang sanggup mengingkari adanya matahari di siang bolong. Dikatakan pula bahwa hubungan kedua negara akan terus ditingkatkan dan dikembangkan. Pada hari kedua kunjungan kenegaraannya di Indonesia, Sri Baginda berkenan menerima kunjungan kehormatan Sekretaris Negara Haji Alamsyah, Gubernur DKI Jaya Ali Sadikin, para Menteri Kabinet Pembangunan, serta pemuka-pemuka masyarakat Islam ibu kota bertempat di Wisma Negara. Selain menyerahkan lambang kota sebagai kenang-kenangan, Gubernur DKI Jaya Ali Sadikin berkenan menyerahkan kunci kota Jakarta Raya sebagai perlambang kehormatan bagi tamu negara, serta penyerahan buku tamu yang segera diisi oleh Baginda Raja Faisal. Sementara itu, Sri Baginda Raja Faisal berkenan pula menerima kunjungan kehormatan Menteri Negara Kiai Haji Idham Khalid, Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan, Wakil Ketua MPRS Subhan Setty, serta pemuka-pemuka Islam lainnya. Dalam perundingan antara kedua negara di Istana Merdeka, Presiden Soeharto didampingi oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik, Sekretaris Negara Haji Alamsyah, serta pejabat pemerintahan Indonesia lainnya, sedangkan Sri Baginda Raja didampingi oleh Menteri Negara Urusan Luar Negeri Saudi Arabia, Syed Omar As-Sakaf, serta pembesar-pembesar Saudi Arabia lainnya. Dalam pernyataan bersama kedua negara, antara lain dinyatakan bahwa perlu ditingkatkannya kerjasama kedua negara dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan, dan perdagangan, serta masalah jemaah haji Indonesia. Selesai mengadakan perundingan di Istana Merdeka, Sri Baginda Raja Faisal berkenan memberikan amanatnya di muka sidang istimewa DPR GR bertempat di gedung DPR GR di Kompleks Senayan, Jakarta. Dalam sambutannya, Ketua DPR GR Kiai Haji Ahmad Saihu antara lain menyatakan bahwa hubungan erat kedua negara Indonesia dan Saudi Arabia adalah wajar karena sama-sama menganut politik bebas dan aktif dan sama-sama menghendaki terciptanya negara yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam amanatnya, Sri Baginda Raja Faisal antara lain menyerukan agar seluruh umat beragama bersatu dalam menghadapi dan melawan golongan atau aliran-aliran yang hendak menghancurkan dan memusuhi agama. Ditandaskan pula bahwa kita dewasa ini sedang menghadapi kerja berat
dalam menghadapi paham-paham yang mau merusak dan hendak menghancurkan keyakinan kita, yaitu paham-paham dan aliran-aliran komunisme dan sionisme. Dalam menanggapi kekacauan dunia yang ditimbulkan oleh paham-paham tersebut, menjadi kewajiban kitalah seluruh umat yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk membendungnya sesuai dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selesai memberikan amanatnya di muka sidang pleno istimewa DPR GR, Sri Baginda Raja Faisal beserta rombongan melakukan sholat Jumat bersama saudara sesama umat Islam Indonesia di Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Dalam pertemuannya dengan pemuka-pemuka Islam Indonesia setelah melakukan sholat Jumat berjamaah, Sri Baginda Raja menyatakan rasa harunya atas sambutan yang diberikan oleh masyarakat Islam Indonesia dan mengucapkan terima kasihnya kepada seluruh bangsa Indonesia. Semoga bangsa Indonesia dilimpahkan rahmat yang sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kepada Baginda Raja oleh masyarakat Islam Indonesia diterimakan pula hadiah kenang-kenangan berupa miniatur kapal terbuat dari perak yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hamka. Dalam kunjungannya ke Masjid Istiqlal, Raja Faisal berkenan pula meninjau pelaksanaan pembangunan Masjid Agung tersebut dengan penuh perhatian. Untuk penyelesaian pembangunan Masjid Istiqlal, Baginda Raja memberikan sumbangannya sebesar $15.000 Amerika. Dan hal tersebut adalah sesuai dengan perintah Allah dan sunnah Rasul yang dijalin dengan ukhuwah Islamiyah. Dengan diantar oleh Presiden Soeharto serta para Menteri Kabinet Pembangunan dan Kor Diplomatik di Ibu Kota pada tanggal 13 Juni 1970, Sri Baginda Raja Faisal Ibnu Abdul Aziz Al Saud beserta rombongan meninggalkan Indonesia melanjutkan kunjungan muhibahnya ke negara-negara Asia lainnya. Semoga kunjungan muhibah Raja Saudi Arabia yang pertama kalinya ini akan lebih mempererat dan memperkekal persahabatan kedua bangsa, Indonesia dan Saudi Arabia, untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin.